Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuat tutorial lagi bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp pada HP Vivo. Dan ini di sebelah kiri ini adalah HP Vivo nya, dan ini HP Xiaomi. Vivo yang saya gunakan kali ini adalah HP Vivo Y21. Dan mungkin juga tutorial ini bisa diterapkan pada HP Vivo versi Y yang lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga HP Vivo versi Y tidak sama caranya dengan cara yang saya ajarkan kali ini. Oke, langsung saja. Kali ini saya menggunakan data saja dulu. Ya, kita uji coba. Ini misal dari sini, dari Xiaomi nya kirim dan masuk. Ini pun masuk. Ini datanya masuk sama. Artinya sama-sama menggunakan data, dan kita akan mencoba menonaktifkan WhatsApp-nya pada HP Vivo ini pada jaringan data dan jaringan WiFi. Sekarang jaringan data sedang aktif dan kita akan menonaktifkannya. Cara menonaktifkannya adalah kita masuk di pengaturan, kemudian di bagian atas ada di jaringan dan internet. Ya, di jaringan dan internet ini kemudian ada pilih pengelolaan jaringan. Sebelum saya membuat tutorial ini, saya klik pengelolaan jaringan dan diminta ada persetujuan tertentu, dan saya harus menyetujuinya. Setelah itu disetujui, maka ketika klik pengelolaan jaringan ini, maka langsung akan munculnya seperti ini. Di sini akan tampil beberapa aplikasi-aplikasi yang terinstal di HP Vivo ini. Dan untuk menonaktifkannya, hanya membuang checklist pada aplikasi WhatsApp saja. Ya, setelah dibuang checklistnya, kemudian kita kirim di sini. Nah, untuk awal-awal ini masih muncul ya, masih muncul. Kita coba lagi. Nah, ini checklist satu, dua-duanya checklist satu. Tapi yang pertama tadi sudah masuk, tapi yang kedua sudah tidak masuk lagi. Gimana kalau misalkan aplikasinya dibuka? Ya, aplikasinya dibuka, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Notifikasinya bahwa WhatsApp tak diberi akses menuju jaringan data. Anda dapat mengubah pengaturan izin di e-manager, kemudian pengelola data, masuk ke pengelolaan jaringan. Yang tadi itu yang barusan kita atur tadi. Nah, di sini kita akan pilih tetap blokir atau pilih izinkan. Kalau kita pilih tetap blokir, maka setiap pesan WhatsApp yang kita kirim di sini akan tidak masuk ke sana. Artinya WhatsApp berhasil untuk dinonaktifkan. Tetapi kalau misalkan kita pilih izinkan, maka kita sama saja memberikan akses untuk supaya WhatsApp bisa aktif menggunakan data. Artinya WhatsApp tidak lagi dinonaktifkan. Oke, kita coba pilih izinkan dulu ya. Pilih izinkan. Ketika pilih izinkan, maka kita tunggu. Nah, pesan-pesan tadi dikirim itu akan masuk ke Vivo ini. Ya, masuk. Dan kita lihat di sini di pengaturan sininya, di pengelolaan jaringannya, bagian WhatsApp-nya sudah checklist lagi. Kita coba kalau misalkan kita buang lagi checklistnya. Setelah kita buang lagi, kita nonaktifkan, maka pesan tidak akan masuk. Untuk pertama kali masih masuk. Untuk beberapa detik atau menit pertama masih masuk. Kita kembali dulu, coba. Oke, masih masuk, tapi di sini coba lihat. Di sini checklistnya 1. Setelah kita coba lagi, nah, sudah tidak masuk. Artinya sudah ternonaktifkan dengan membuang checklist pada WhatsApp ini. Sekarang kita kirim lagi dan tidak bisa terkirimkan ke sana. Kita coba buka WhatsApp-nya. Ya, ketika buka WhatsApp lagi, maka akan muncul notifikasi seperti yang tadi. Dan yang tadi kita pilih izinkan. Sekarang kalau kita pilih tetap blokir, maka pesan-pesan ini tidak akan masuk walaupun WhatsApp di HP Vivo ini sedang dibuka. Ya, tidak akan masuk. Artinya emang kita telah melakukan pemutusan
jaringan, pemutusan jaringan untuk WhatsApp di HP Vivo ini, sehingga jaringan internet itu tidak bisa diakses oleh aplikasi WhatsApp. Oke. Dan bagaimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikan pengaturannya adalah kita kembali lagi di sini, di pengaturan lagi, ya, di pengaturan lagi, kemudian masuk di jaringan dan internet, kemudian di pengelolaan jaringan, kemudian kita pilih WhatsApp-nya, kita checklist lagi, jadi hijau lagi. Setelah di checklist, maka kita kembali, tunggu beberapa saat, maka pesan-pesan ini akan kemudian masuk. Ini tidak masuk karena sekarang lagi belum muncul ini jaringannya. Kita tunggu jaringannya. Maaf, di sini sinyalnya kurang bagus untuk kartu ini, kartu di Vivo ini. Oke, kita coba buka WhatsApp-nya sampai JJJ. Nah, ini sudah pada masuk. Ya, pesan-pesannya sudah pada masuk ternyata. Tapi tanpa pemberitahuan tadi. Tanpa ada ringtone-nya. Oke, itu yang pertama. Oh ya, di saat tadi dinonaktifkan, apakah terlihat online atau tidak? Kalau sekarang kan terlihat online ya. Terlihat online. Di sini terlihat online. HP ini, HP Vivo-nya. Dan ketika kita melakukan dinonaktifkan tadi, ya, dinonaktifkan, maka kita coba di sini. Sekarang masih online, kemudian ya sudah tertutup. Kita coba kirim, masih bisa terkirim. Ya, oke, kita kembali dan kita coba kirim lagi. Ya, masih ada notif, masih ada suara, tapi di sini checklistnya checklist 1. Kita coba kirim lagi, sudah tidak bunyi. Ya, sudah tidak bunyi, artinya sudah dinonaktifkan. Dan ketika dinonaktifkan itu, di sini jaringan datanya masih aktif. Jaringan data masih aktif. Kita coba buktikan dengan kita membuka Play Store misalnya. Oke, dengan membuka Play Store, kalau misalkan terbuka, ini berarti ini memang sudah jaringan internet masih aktif. Jaringan internet masih aktif, tapi WhatsApp tidak masuk. Ya, ini checklist 1 dan tidak terkirim ke sana. Gitu. Jadi jaringan internet masih aktif, tapi WhatsApp walaupun dibuka sekalipun, WhatsApp tidak masuk ketika kita pilih tetap blokir. Oke. Dan sekarang untuk cara yang kedua. Maksudnya di jaringan WiFi. Kita nonaktifkan dulu ini datanya, kemudian kita aktifkan WiFi. Ya, terhubung, dan ini pesan-pesan yang tadi itu akan masuk, pesan-pesan WhatsApp-nya tetap masuk. Ya, di saat masuk ini berarti ini WhatsApp-nya sudah aktif lagi. Dan bagaimana menonaktifkan WhatsApp-nya pada jaringan WiFi? Pada jaringan WiFi adalah kita masuk di pengaturan. Kita masuk di pengaturan. Oke, kemudian kembali masuk di pengelolaan jaringan. Di pengelolaan jaringan, kita pilih di sini ada jaringan data dan jaringan WiFi. Di jaringan WiFi ini kita pilih WhatsApp untuk dinonaktifkan. Ya, checklistnya dibuang dan ganti merah. Ketika ganti merah ini, kita coba lihat di sini lagi online. Kita kirim, masih terkirim ke sana. Ya, masih terkirim. Oke, kita ini pilih kembali dan sekarang sudah tidak online lagi. Kita kirim, mestinya tidak terkirim. Ya, checklist 1. Oke, masih bunyi sekali. Kita coba sekali lagi. Tidak terkirim. Ya, ini WhatsApp-nya tidak aktif dan kita buktikan lagi dengan cara misalnya membuka Play Store lagi. Oh ya, di sini kembali lagi kita coba buka WhatsApp-nya. Ketika buka WhatsApp, sama notifikasinya, ada notifikasi seperti ini, dan kita pilih izinkan atau tetap blokir. Untuk tetap menonaktifkan WhatsApp-nya, maka kita pilih tetap blokir.
Ketika tetap blokir, walaupun WhatsApp ini sedang dibuka, kita kirim juga pesannya tidak terkirim ke sana. Bagaimana jaringan internetnya apakah aktif? Ini tetap aktif jaringan WhatsApp, jaringan internetnya. Kita coba buka aplikasi yang lain. Ya, buka ini. Ya, kalau tidak ada jaringan internet maka ini tidak akan terbuka. Ya, sedangkan ini bisa terbuka. Artinya jaringan internet tetap aktif di jaringan WiFi, tetapi WhatsApp dikirim tidak terkirim ke sana. WhatsApp tetap ternonaktifkan. Untuk mengembalikannya bagaimana? Untuk mengembalikannya kembali lagi di pengaturan. Di pengaturan, kemudian pilih jaringan dan internet, pilih pengelolaan jaringan. Kita pilih karena ini sedang menggunakan WiFi, maka kita pilih Wi-Fi-nya dan kita kembali checklistkan. Di jaringan datanya juga kita kembalikan. Ya, karena memang kalau sekarang menggunakan WiFi saja, maka cukup di sini saja. Dan untuk mengembalikan supaya WhatsApp diaktifkan kembali, di bagian jaringan data pun kita aktifkan. Nah, setelah diaktifkan, kemudian kita pilih kembali, maka beberapa saat kemudian nanti pesan-pesan ini akan terkirim atau juga tiba-tiba langsung masuk di pesan di WhatsApp-nya. Kita coba buka WhatsApp-nya. Ya, ini sudah. Kita coba kirim. Tunggu perasaan. Nah, langsung pada terkirim, diterima di sini. Oke, bisa dipahami semuanya. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Untuk HP Vivo versi Y yang lainnya, mungkin bisa menggunakan cara ini. Dan mungkin pula ada HP Vivo yang versi Y tetapi tidak bisa menggunakan cara yang ini. Mungkin caranya bisa digunakan dengan tutorial yang sudah saya buat pada HP Vivo versi V. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video saya yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.